Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabba syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an waftarata ala ibadika fihi siyam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan suci Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an atau wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah diungkapkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, bagi setiap muslim fardu hukumnya untuk mempelajari Al-Qur'an, dan dosa bagi setiap muslim yang membiarkan dirinya buta huruf Al-Qur'an. Dosa keluarga itu yang membiarkan keluarganya buta huruf Al-Qur'an. Dosa orang tua itu yang membiarkan anak-anaknya buta huruf Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah lah yang memfardukan Al-Qur'an ini kepada kita supaya kita pelajari, kita amalkan, dan sebelum kita amalkan kita harus pahami. Nah, untuk itu setiap muslim pertama dia harus mempelajari Al-Qur'an mulai dari qiraah, membaca atau tahsin, memperbaiki bacaannya, atau tilawah, meningkatkan kualitas bacaannya. Itu yang pertama. Mulai dari alif, ba, ta, sa, dan panjang pendeknya. Dan sekaligus berusaha untuk memperlancar bacaannya. Yang kedua, setelah qiraah atau tahsin, dia harus meningkatkan tahsinnya, bacaannya itu menjadi tahfiz. Ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang lancar itu kita harus berusaha atau berupaya untuk menghafalnya. Yang ketiga, yang harus disiapkan oleh setiap muslim atau generasi Qur'ani itu adalah di samping tahsin, tahfiz, adalah tarjamah. Setiap muslim harus memahami makna letter-letternya ayat-ayat itu sebelum mengamalkan atau sebelum memahami tafsirnya. Selain tahsin, tahfiz, kemudian tarjamah, harus juga kitabah. Kita harus berupaya dan belajar menulis ayat-ayat Al-Qur'an itu. Mungkin saat ini banyak orang yang menghafal surat Al-Fatihah atau sering mengulang-ulang basmalah atau ta'awuz, tapi belum tentu dia memiliki kemampuan untuk menulis ayat itu atau basmalah itu dengan benar. Di samping itu, seorang muslim harus mengkaji tafsir ayat tersebut. Kenapa? Karena ayat itu baru bisa kita pahami maknanya, maksudnya melalui tafsir. Dan ilmu tafsir inilah ilmu yang dinamis, ilmu yang tidak pernah mati. Kenapa? Karena dengan ilmu tafsir ini kita akan hidup bersama dengan Al-Qur'an, kita akan memahami kandungan ayat itu sesuai dengan zaman kita hidup. Selanjutnya, kita juga di samping memahami tafsirnya, yang terpenting lagi adalah mengamalkan ayat-ayat yang kita telah pelajari, yang kita pahami maknanya. Setelah kita amalkan ayat tersebut, kita harus juga mendakwahkan di dalam keluarga kita, lingkungan kita, ke masyarakat, dan umumnya kepada umat manusia, supaya manusia ini memahami hakikat Al-Qur'an itu, bahwa Al-Qur'an adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, setelah kita mempelajari langkah-langkah tadi, mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dengan baik. Dan mudah-mudahan kita bisa hidup bersama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mengalir bersama dengan darah-darah kita. Dan dimanapun kita berada, kita bisa dakwahkan Al-Qur'an, kita bisa hidupkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kajian ini menambah wawasan kita dan meningkatkan keimanan kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.